pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Shalom. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita di tengah masa yang penuh dengan tantangan ini. Bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, saya juga ucapkan Shalom untuk saudara sekalian. Saudara sekalian, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang secara resmi di Indonesia menerima vaksinasi COVID-19. Dan sejak hari itu mulailah proses vaksinasi COVID-19 secara nasional di seluruh Indonesia. Namun masih ada orang-orang Kristen yang bertanya, apakah boleh saya divaksin COVID-19? Bukankah katanya ada microchip 666 yang sudah dimasukkan, ada barcode di dalam vaksin tersebut dan sebagainya. Karena itulah pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bolehkah orang Kristen divaksin COVID-19? Namun sebelum menjawab itu saya ingin memberikan gambaran yang lebih luas bagi saudara. Saudara sekalian, pada akhir tahun 2019 yang lalu telah muncul virus corona atau lebih dikenal dengan nama COVID-19 yang merupakan singkatan Coronavirus Disease 2019. Dan itu dimulai dari sebuah kota di China yaitu Wuhan dan kemudian menyerang sistem pernapasan dan paru-paru. Akhirnya ini merebak menjadi pandemi dunia. Lebih kurang 200 negara dunia telah terjangkit dengan virus COVID-19 ini. Data yang saya dapatkan 16 Januari kemarin, 93,5 juta orang di dunia positif COVID-19. 2 juta orang sudah meninggal dunia di seluruh dunia. Di Amerika Serikat saja, negara yang paling tinggi persebaran COVID-nya, 24 juta orang sudah tertular dan 400 ribu orang meninggal. Di Indonesia angkanya lebih kecil, tetapi hari-hari ini kasus penularan makin berkembang. Dan kita perlu berdoa dan berjaga mengenai hal semacam ini. Nah, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya baik secara langsung dan terutama melalui sosial media, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa pertanyaan itu mungkin juga ada di benak kita dan saya akan memberikan jawaban secara praktis. Yang pertama, kenapa COVID-19 itu bisa muncul? Saudara, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, COVID-19 bisa muncul karena serangan setan. Karena setan adalah bapak perusak. Tetapi kalau itu semata-mata karena serangan setan, bukankah kita orang Kristen punya kuasa untuk mengalahkan si iblis? Sehingga kita bisa mengusir dalam nama Yesus. Dan sebetulnya kalau setan sudah ditengking di dalam nama Yesus, mestinya COVID sudah tidak ada. Tapi sampai hari ini selama berbulan-bulan atau bahkan 1 tahun lebih, kok COVID-nya masih ada. Saudara, jadi kita perlu berpikir mungkin ini seperti virus flu yang lain yang sudah ada lebih awal, yang walaupun kita doakan virusnya tetap ada, tapi kita perlu berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Tetapi yang kedua, ada pandangan bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Nah, tetapi kalau itu hukuman Tuhan, bukankah jawabannya adalah kita bertobat dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Dan saya rasa sudah dilakukan doa pertobatan secara pribadi, secara massal, bahkan ada doa nasional, bahkan doa internasional merendahkan diri. Tetapi sampai hari ini COVID-nya kok masih ada? Apakah Tuhan itu begitu kejam dan berkata di singgasananya sambil ongkang kaki, ayo doa lebih panjang, doa lebih sungguh, doa lebih serius. Saya saja kalau anak sakit, merasa prihatin dan ingin dia cepat sembuh. Masa Bapak dipandang jahat seperti itu? Saya percaya yang ketiga. Kenapa COVID-19 bisa muncul?
Jawabannya karena kita sedang hidup dalam suatu dunia yang tatanannya sudah rusak, sudah jatuh ke dalam dosa. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Sebab sebelum Adam berdosa, tidak ada penyakit, tidak ada virus corona, tidak ada kematian bahkan. Tapi kapan penyakit itu mulai timbul? Setelah manusia pertama jatuh di dalam dosa. Nah, kita hidup dalam dunia yang tatanannya sudah berdosa. Tapi kita tidak usah berkecil hati karena Tuhan telah datang ke dalam dunia yang berdosa ini walaupun dia tanpa dosa. Dan dialah Sang Immanuel yang akan selalu menyertai kita di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tetapi kita juga sadar dunia ini memang bukan sorga, bukan Firdaus. Nanti ketika kita hidup di langit baru dan bumi baru, barulah kita tidak akan pernah sakit dan tidak akan pernah mati lagi. Jadi kuncinya kita harus percaya kepada Yesus supaya kita menuju tempat yang indah tersebut. Nah saudara-saudara, mungkin ada yang berpikir apakah bisa tiga hal ini terjadi secara bersama-sama. Maksudnya COVID itu karena serangan setan, karena hukuman Tuhan, dan juga karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Apakah dosa pribadi atau dosa asal dari Adam? Jawabannya bisa saja. Hal itu mungkin terjadi. Tetapi kita tidak perlu terlalu panjang mereka-reka berdebat bahkan tentang sumber muasal daripada COVID-19 ini. Dari setan, dari Tuhan atau dari manusia. Lebih baik kita memiliki sikap yang benar menghadapi situasi ini. Artinya kalau itu serangan setan kita bisa tengking, kita bisa usir dalam nama Yesus. Tidak masalah. Kalau itu adalah hukuman Tuhan, kita harus bertobat. Pribadi lepas pribadi harus bertobat, sujud di hadapan Tuhan. Tetapi kalau itu juga adalah sesuatu yang terjadi karena kita berada di dunia yang sudah berdosa, bukankah Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa untuk menguasai bumi? Artinya masalah boleh ada, tetapi kita tidak boleh dikalahkan masalah, namun kita harus mengalahkan masalah. Nah saudara, dengan demikian kita bisa menemukan obatnya atau vaksinnya untuk bisa mengobati dan menyembuhkan beragam penyakit. Ingatkan saudara, dulu penyakit kusta itu dianggap kutuk dari Tuhan. Jadi kalau orang sakit kusta udah dibuang keluar kota, nggak boleh dekat-dekat dengan keluarganya. Kalau lihat orang dia mesti teriak najis, najis. Dan orang pikir ya udahlah dibuang aja lah, karena Tuhan aja menghukum, masa manusia mengobatinya. Tapi ternyata dengan kemajuan teknologi, kemajuan dalam bidang pengobatan penyakit kusta, sekarang bisa disembuhkan dan tidak lagi dianggap sebagai kutuk daripada Tuhan. Berarti sebetulnya kan pola pikir atau mindset kita yang berubah. Dulu dianggap kutukan Tuhan, hukuman Tuhan. Sekarang tidak, itu dianggap penyakit biasa alamiah yang bisa disembuhkan dengan obat. Nah saudara-saudara, pertanyaan yang kedua adalah apakah COVID-19 adalah tanda akhir zaman? Kalau kita lihat dalam Lukas 21 ayat 11 memang ada ayat yang berkata, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Penyakit sampar yang dimaksudkan di sini secara lebih luas disebut sebagai penyakit menular. Dan COVID ini kan merupakan penyakit menular. Jadi banyak orang ini berkaitan juga dengan tanda akhir zaman. Namun saya mau katakan bahwa adanya pandemi dalam sepanjang sejarah manusia memang seringkali dikaitkan dengan akhir zaman. Misalnya pada abad ketiga ketika Siprian menjadi uskup agung di gereja di Roma, ada wabah yang menewaskan banyak orang setiap hari. Dan Siprian hamba Tuhan ini berkata, saudaraku bertobatlah, akhir zaman sudah tiba. Nah tetapi sampai hari ini kan Tuhan Yesus belum datang kembali sehingga penafsirannya kurang pas. Pada abad kelima muncul wabah lain yang disebut sebagai wabah Justinian. 25 juta sampai 100 juta orang mati dalam wabah tersebut. Wabah yang paling mematikan terjadi pada abad ke-14 disebut sebagai Black Death.
yaitu penyakit pes di Eropa yang menewaskan 75 sampai 200 juta. Covid baru 2 jutaan, saudara. Ini 200 juta. Nah, yang agak lebih dekat kepada kita adalah Spanish flu yang terjadi tahun 1918 sampai 1920, 100 tahun yang lalu. Ada 500 juta orang tertular dan 50 juta orang diperkirakan meninggal dunia. Nah, jadi dalam setiap kesulitan orang pikir akhir zaman. Kadang kalau lagi senang lupa akhir zaman. Kalau lagi susah langsung dihubungkan dengan akhir zaman. Lukas 21 ayat 9 berkata demikian. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa penyakit sampar ataupun penyakit menular seperti COVID mestinya kita lihat bukan sebagai tanggal akhir zaman, tanggal kedatangan Yesus. Tapi itu merupakan tanda mendekati akhir zaman. Begini maksud saya. Saya tidak berkata gara-gara COVID ini maka minggu depan Tuhan datang. Atau bulan depan Tuhan akan segera datang. Karena ada nubuatan-nubuatan Alkitab terutama yang dicatat dalam kitab Wahyu yang harus digenapkan terlebih dahulu. Namun saudara, kita tidak boleh lengah seakan-akan Tuhan datang masih lama. Kedatangannya kedua menjejakkan kaki ke bumi memang masih ada tempo. Apalagi kiamat, hancurnya langit dan bumi yang sekarang diganti dengan langit dan bumi baru, itu malah lebih jauh, saudara. Tapi yang lebih dekat dengan kita adalah rapture, pengangkatan orang percaya. Yang harinya, tanggalnya, waktunya kita tidak tahu. Dan lebih baik kita berjaga-jaga. Lagi pula kita harus sadar, kalaupun Tuhan belum datang secara global kepada bumi, mungkin saja kita datang secara personal kepada Tuhan. Ada orang yang tidur gak bangun lagi, meninggal, itu kan berarti kita datang sama Tuhan. Ada orang sehat, hanya 3 hari sesak nafas meninggal dunia. Dan kita pedih dengan hal-hal yang terjadi di dekat kita. Saya merasa kematian itu mendekat kepada pribadi kita masing-masing. Dan kita tidak boleh lengah. Kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang secara pribadi kepada kita. Atau yang saya istilahkan tadi, kitanya yang datang kepada Tuhan karenanya kita meninggal dunia. Sehingga biarlah kita selalu waspada, mempersiapkan diri supaya hidup benar berkenan kepada Tuhan karena waktunya kita tidak tahu. Pertanyaan ketiga yang kadang diajukan adalah ini, klik. Benarkah Bill Gates adalah pencipta virus corona? Karena ada teori konspirasi yang mengatakan sebetulnya Bill Gates itu pencipta virus corona, lalu dia membuat vaksin yang di dalamnya sudah diisi microchip kuantum atau microchip nano yang sangat kecil, yang tidak nampak dengan kasat mata, yang akan dimasukkan, diimplant di dalam tubuh manusia, dan itu akan mengontrol data-data manusia yang ada di dunia. Saudara, dalam tahun 2015 Bill Gates pernah berbicara di dalam acara TED Talks, dan dia berbicara tentang bahaya pandemi yang mungkin terjadi sekian tahun di depan. Dia bicara waktu itu tentang virus Ebola di Afrika. Tahun 2016 dia berbicara kepada 2 calon presiden Amerika Serikat yang masih sedang bersaing pada waktu itu, Hillary Clinton dan Donald Trump. Dan Gates mengingatkan, negara jangan menghabiskan biaya hanya untuk mencegah perang nuklir, tetapi harus menggunakan banyak dana untuk mencegah pandemi yang dia khawatirkan terjadi. Lalu Bill and Melinda Gates Foundation telah mengeluarkan dana miliaran US dollar untuk membantu orang-orang miskin, membantu pendidikan, dan juga membantu kesehatan sekarang ini, termasuk membuat vaksin COVID-19. Berarti saudara, mereka adalah orang-orang yang generous yang menggunakan uangnya untuk mengangkat harkat derajat umat manusia lepas dari kemiskinan, penyakit, dan sebagainya. Tetapi kemudian muncul berbagai teori konspirasi
Bahkan orang Kristen pun ada yang terlibat di dalam teori-teori semacam ini. Mereka menghubungkan dengan tanda 666 yang dicatat dalam Wahyu pasal 13. Bahkan kantor berita misalnya Fox News atau survei YouGov, dan juga katanya 44% pendukung Donald Trump percaya bahwa COVID-19 itu adalah konspirasi jahat dari komplotan orang-orang yang ingin mengadakan New World Order. Jadi pemerintahan dunia baru, tidak ada negara-negara, semua menjadi global dan hanya satu orang pemimpin dunia. Nah, menanggapi tuduhan ini, Bill Gates sebetulnya sudah membantah, saudara-saudara. Dia berkata bahwa teori ini adalah teori yang bodoh dan juga teori yang aneh. Nah, bagi kita adalah ini. Jika benar Bill Gates yang merancangkan virus corona, maka betapa jahatnya dia. Ini orang terkutuk sekali kalau bikin hal tersebut. Tapi tunggu sebentar. Bila ternyata dia tidak merancangkan virus corona, bahkan justru dia mengeluarkan biaya jutaan US dollar untuk menolong orang supaya bisa menemukan vaksin sehingga virus ini bisa diatasi, maka betapa jahatnya orang yang menyebarkan berita bohong tentang dia. Jadi lebih baik kita tidak berspekulasi karena banyak sekali berita hoax. Ingat, kita pembawa kabar baik, kita jangan jadi agen daripada hoax tersebut. Apalagi masa ini kita berada pada masa post-truth. Post-truth adalah masa di mana kebenaran itu diyakini bukan berdasarkan data dan fakta secara objektif, tetapi orang menganggap apa yang benar itu berdasarkan opini dan keyakinannya. Pokoknya kalau saya sudah yakin demikian, walaupun data menunjukkan hal yang bertentangan, saya tetap yakin bahwa ini yang benar, begitu. Sehingga karena orang meyakinkan sesuatu berdasarkan data, maka muncullah fake news, berita palsu, hoax, berita bohong, pseudoscience, orang membuat animasi, orang membuat data dan sebagainya yang sebetulnya pseudoscience, ilmu semu, ilmu gadungan yang kemudian menggiring opini publik ke arah yang berbeda. Contoh kita lihat dalam pemilihan presiden, saudara-saudara. Kelompok yang kalah di Indonesia beberapa waktu yang lalu tetap meyakini bahwa yang dia dukung itu menang. Dan ketika dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum pemenangnya adalah pihak yang lain, yang kalah berkata, curang, saya dicurangi. Ternyata ilmu Indonesia sekarang dibawa ke Amerika, saudara sekalian. Ya, walaupun Joe Biden sudah dinyatakan menang, tapi tetap kelompok Donald Trump berkata, tidak, itu bohong, kita dicurangi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kebenaran tidak lagi berdasarkan data dan fakta objektif, tetapi apa yang dianggap benar pada masa kini adalah berdasarkan opini dan keyakinan daripada kelompok tertentu. Jadi akan selalu ada dua kelompok yang terbelah. Kalau boleh dibilang kelompok bumi datar dan kelompok bumi bulat, saudara. Tinggal saudara mau pilih kira-kira yang mana. Apapun kebenaran yang disampaikan pasti ada yang mengcounter. Kita setuju vaksin, pasti ada kelompok anti vaksin. Nah, saudara mau lihat yang mana begitu. Karena ini akan selalu berseteru. Pertanyaan yang berikutnya, mengapa Bill Gates bisa memprediksi munculnya pandemi ini? Karena 2005 kan berarti 16 tahun yang lalu. Dia sudah ngomong, hati-hati loh akan ada pandemi. Lalu orang bilang jangan-jangan dia yang bikin, makanya dia tahu belasan tahun yang lalu. Saya mau jelaskan ada 3 hal yang berkaitan dengan hal-hal yang akan datang. Pertama, hal yang akan datang bisa diungkap jauh hari sebelumnya, karena itu merupakan nubuat, profesi. Nubuat yang menyampaikannya adalah nabi. Sumbernya adalah dari Tuhan yang Maha Tahu. Jadi pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Tetapi yang kedua adalah ramalan. Yang memberikan ramalan adalah seorang peramal atau paranormal, berasalkan ilham daripada iblis. Dan kita mengerti bahwa iblis itu banyak tahu, tapi dia tidak Maha Tahu.
Sehingga ada ramalan yang bisa saja terjadi atau bisa tidak terjadi, bisa meleset. Tetapi yang ketiga, kenapa orang bisa tahu sesuatu yang akan datang? Karena prediksi. Dan ini biasanya dilakukan oleh para saintis berdasarkan pengamatan pada ilmu pengetahuan. Contohnya, kan setiap hari di berita ada ramalan cuaca. Apa itu nubuat? Apa itu kerjaan paranormal? Tidak, saudara. Ramalan cuaca atau dari BMKG itu adalah ramalan masa depan atau prediksi masa depan berdasarkan penelitian secara keilmuan. Contohnya John Naisbitt sekian belas tahun yang lalu menulis beberapa buku tentang megatrends. Apa yang akan terjadi mulai dari tahun 2000 sampai seterusnya dalam bidang ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan ternyata apa yang dia tulis banyak benernya juga, saudara, terjadi. Nah, saya menggolongkan Bill Gates bukan nabi Tuhan, bukan paranormal, tapi dia adalah seorang saintis, orang kaya juga peneliti. Sehingga Bill Gates bisa memprediksi dan mengingatkan orang soal pandemi ini. Nah, saudara sekalian, pertanyaan berikutnya, benarkah COVID-19 itu tidak nyata dan hanya konspirasi saja? Ada yang pikir ini COVID itu nggak ada lah, bohong itu mah cuma pikiran aja. Kalau kita pikir ada ya ada, kalau pikir nggak ada ya nggak ada. Ini hanya permainan pikiran saja. Saudara, konspirasi maksudnya persekongkolan rahasia yang merencanakan kejahatan secara rapi. Ada kelompok yang berkata ini kelompok jahat ini. Ada komplotan jahat, konspirasi. Mereka akan membuat tes swab apapun caranya dibuat tidak akurat. Sehingga hasilnya akan selalu positif terus. Sehingga vaksin akan diproduksi terus menerus. Sehingga yang diuntungkan segelintir orang. Lalu kemudian orang yang divaksin akan ditato dengan sertifikasi digital. Apakah dia sudah divaksin dan kapan dia sudah divaksin. Certification mark ini kemudian mereka sebut sebagai mark of the beast. Tanda bilangan itu yaitu 666. Pertanyaannya, narasi ini benar atau cocok logi? Seandainya memang nanti orang yang sudah divaksin diketahui dalam arti ada catatannya. Kan tidak semuanya harus dimasukkan ke dalam tubuh kita. Misalnya kalau saudara punya paspor, mau ke luar negeri, begitu seret, dilihat itu datanya keluar semuanya. Nama, alamat dan sebagainya termasuk bisa saja catatan sudah divaksin atau belum. Tidak harus semuanya itu dihubungkan dengan sesuatu microchip yang diinjek ke dalam tubuh kita. Saya sangat yakin bahwa COVID-19 itu benar-benar ada. Ini bukan cuma permainan pikiran. Kenapa? Sebab sebelumnya juga jenis corona yang lain sudah ada. SARS sudah ada, MERS sudah ada. Bahkan berbagai virus yang lain itu ada. Itu bukan permainan pikiran. Lagi pula sudah jutaan orang mati. Termasuk di Indonesia banyak sekali dokter-dokter yang merupakan garda terdepan mati juga, saudara. Ketika mereka dengan sungguh-sungguh berusaha menangani pasien COVID dan kita tentu sangat kehilangan. Nggak cuma dokter, rohaniwan juga banyak mati, termasuk pendeta mati. Aduh, saya sedih karena tiap beberapa hari sekali dengar ada pendeta GBI meninggal. Memang nggak semuanya karena COVID, saudara. Tapi kadang ada yang masih muda, ada yang ini. Aduh, kita nggak duga semuanya bisa terjadi. Ada pendeta di Amerika, saudara bilang, saya nggak percaya COVID, saya bisa sembuhkan COVID. Datang semua, saya tumpang tangan. Setelah dia doa, bener. Mati saudara pendetanya. Pendeta yang mati. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang nyata. Ada seorang dokter ngomong begini. Kalau Anda masih ragu COVID itu ada, oke, ikut saya ke rumah sakit. Karena tiap hari saya lihat orang-orang pasien COVID. Saya harus pakai ventilator. Saya harus menjaga di sana sampai orangnya mati. Jadi kalau Anda masih gak percaya, ikut saya. Dan supaya lebih meyakinkan, kita semua pakai APD, Anda sendirian jangan pakai APD. Ya, masuk ke ruangan itu, pasti deh yakin bahwa virusnya benar-benar ada. Nah, selanjutnya saudara sekalian, klik. Bolehkah kita divaksin COVID? Nah, ini inti daripada pertanyaan yang saya mau jawab.
Saudara, apa itu vaksin? Vaksin adalah virus yang sudah dilemahkan, yang kemudian akan memunculkan antibodi untuk mengalahkan virus. Saya mendapat penjelasan informasi bahwa vaksin yang banyak digunakan di Indonesia adalah Sinovac dari China. Nah, itu menggunakan virus corona yang dimatikan, saudara. Dan baru kemudian diinjek, disuntikan di dalam tubuh orang. Nah, satu kali mungkin ada dokter di jemaat kita yang bisa memberikan penjelasan lebih detail soal ini. Nah, berbeda dengan vaksin lain, misalnya Pfizer dari Amerika, juga Moderna, yang menggunakan teknologi yang relatif baru. Ya, kalau virus dimatikan itu dari sejak dulu menggunakan metode itu untuk virus campak, vaksin campak, maksudnya TBC dan sebagainya. Virusnya dilemahkan atau dimatikan. Tapi yang Pfizer, Moderna yang sekarang ini menggunakan teknologi mRNA, yaitu membuat protein virus sintesis yang disuntikan ke dalam tubuh manusia, dan kemudian ini dikenali oleh antibodi sehingga memunculkan imun tubuh. Sehingga kalau nanti yang beneran real COVID-nya datang, dia udah terlatih karena sudah dimasukkan virus sintesis yang mirip susunannya dengan COVID tersebut. Dan dia akan bisa membunuh virus tersebut. Dan ini sama sekali tidak mengubah DNA manusia. Kan banyak yang bilang ini nanti DNA manusia berubah. Kalau Anda sudah disuntik, nanti Anda seperti zombie yang akan diarahkan. Engkau tidak akan cinta Yesus, kita tidak akan merasa hadirat Allah. Saudara, saya dengar dari beberapa rekan di Amerika yang sudah 2 kali divaksin anak Tuhan. Waktu ditanya gimana, masih cinta Tuhan Yesus? Lebih cinta Tuhan katanya. Jadi ini banyak hoax-hoax yang beredar dan kadang-kadang kita kok bisa percaya berita bohong. Ingat, sumber kebohongan adalah iblis. Iblis adalah bapa segala dusta. Tujuannya apa? Membuat takut manusia. Padahal Alkitab berkata Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian, kuasa dan juga ketertiban. Nah, dulu ada banyak penyakit yang mematikan, tapi kita bisa atasi sekarang dengan hikmat Tuhan melalui penemuan obat dan vaksin. Nah, saudara sekalian, mungkin ada yang berpikir, kenapa ya di Indonesia pakai Sinovac dan bukan Pfizer atau merek yang lain? Nah, saya baca bahwa Sinovac itu bisa bertahan di antara 2 sampai 8 derajat di bawah 0. Jadi maksudnya kalau kita masukkan di dalam lemari es biasa, itu masih kuat, nggak rusak. Tetapi Moderna itu harus didinginkan minus 20 derajat Celcius. Kalau Pfizer minus 70 derajat Celcius. Jadi menurut saya, karena Indonesia itu sangat luas, terdiri dari pulau-pulau, dan tidak terlalu banyak kota yang ketika didistribusikan memiliki tempat penyimpanan yang bisa menahan dinginnya minus 70 derajat Celcius. Karena kita kan negara tropis. Maka secara bijaksana, secara berhikmat, yang diambil adalah virus Sinovac dan bukan virus Pfizer, saudara sekalian. Nah, kita tahu bahwa anak-anak kita, bahkan diri kita dari sejak dulu juga seringkali divaksin. Vaksin cacar, vaksin difteri, vaksin hepatitis, vaksin TBC. Bahkan orang yang mau naik haji biasanya harus divaksin. Vaksin meningitis sama vaksin flu, saudara. Jadi kalau ada pembawa wisata rohaniah, misalnya mereka tiap beberapa bulan sekali ke sana, maka tiap kali berangkat ya mungkin perlu mengalami vaksinasi terus. Dan selama ini tidak ada vaksin yang terlalu dikait-kaitkan dengan agama. Tapi herannya sekarang COVID-19 kok dikaitkan dengan agama, saudara. Ya, rasanya kita nggak pernah dengar dulu ada cacar, hati-hati loh kalau divaksin cacar nanti ada 666. Saya di tangan kiri ini masih ada tanda, saudara sekalian. Tangan kiri apa kanan nih? Ada tanda bekas dikuris istilahnya ya, bekas dicacar. Tapi kenapa kok sekarang ini dikait-kaitkan dengan
si antikris. Karena saya rasa ini zaman sosial media. Dulu nggak ada WA group dan sebagainya. Jadi sekarang ini tersebar. Lagi pula post-truth. Banyak orang percaya hoax dan bikin hoax. Jadi bolehkah saya divaksin? Jawaban saya boleh divaksin. Karena ini merupakan upaya melindungi kehidupan manusia. Saya siap divaksin. Dan ini juga merupakan hal yang kita bisa lakukan untuk mendukung pemerintah yang sudah melakukan hal yang terbaik bagi bangsa kita. Saya yakin pemerintahan yang ada sekarang tidak punya niat untuk menyengsarakan apalagi membunuh rakyatnya, saudara sekalian. Tapi semuanya itu untuk kemajuan. Jadi kalau saudara tanya saya boleh atau tidak, jawaban saya boleh. Boleh divaksin. Oh tapi saya ada penyakit bawaan ini itu dan sebagainya. Nah itu tanya dokter saudara. Karena ada penyakit berat tertentu yang tidak boleh divaksin. Karena alasan kesehatan, bukan karena alasan teologis. Dan saya mau jelas katakan yes boleh. Karena ada pendeta waktu ditanya sama anak buahnya sama jemaatnya, Pak boleh enggak atau Bu boleh enggak saya divaksin. Wah udah doa tanya Tuhan. Saya nggak suka dengan jawaban rohani itu, saudara. Kenapa? Ini kan jemaat. Nanya sama pimpinannya. Kok malah dipulangin lagi sama dia? Kamu tanya Tuhan. Kalau saya jawabnya, kenapa bukan kamu aja yang tanya sama Tuhan? Kamu kan lebih suka baca Alkitab. Lebih suka doa. Kan mesti lebih ngerti peka. Jadi kalau ada orang bilang, tanya Tuhan itu bukan orang rohani. Bingung dia, saudara. Dia juga bingung, nggak bisa jawab. Maka, wah terserah kamu aja. Jadi saya sebagai hamba Tuhan tentu tidak ingin menyesatkan, menyengsarakan jemaat. Dan saya mau katakan, bolehkah divaksin COVID-19? Jawaban saya, yes, boleh. Saya siap divaksin. Siapa yang siap divaksin? Saya siap divaksin. Mari serukan 2, 3. Saya siap divaksin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Ada yang gak mau divaksin karena takut disuntik, saudara-saudara. Ya aduh, ngeri begitu. Belum kena jarum suntiknya, baru dioles pakai tisu basah. Wah, udah jerit itu. Ya itu lain lagi lah, itu perlu diterapi. Pertanyaan berikutnya, apakah vaksin COVID-19 ini dimasuki microchip 666? Saudara, kita bisa melihat sekarang ada aplikasi untuk melihat berita itu fakta atau hoax. Karena ada kabar hoax berkata vaksin COVID ini telah ditanami microchip yang diprogram untuk membantai 7 miliar manusia. Jelas ini keliru. Berdasarkan semua bukti yang ada, pernyataan ini tidak akurat. Nah, kemarin ini agak heboh karena ada video sebetulnya dipotong. Menteri Erick Thohir kan ngomong saudara di televisi dalam acara Mata Najwa. Dan banyak orang menanggapinya bahwa vaksin itu diberi barcode. Beberapa pendeta malah nanya sama saya, gimana Pak? Ini diberi barcode ya. Karena dijelaskan di dalam wawancara itu, setiap botol vaksin itu ada barcode di botolnya. Dan ada barcode di kemasannya, di dusnya. Supaya apa? Karena ini disebarkan ke seluruh Indonesia kan saudara. Supaya bisa terlacak. Jangan sampai ini disalahgunakan. Jadi bukan berarti dikasih barcode di dalam vaksinnya lalu kemudian kita bisa dipantau, diintai dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya ibaratkan seperti HP. HP kita itu kan ada barcode bahkan ada microchipnya. Sehingga saudara kalau ada dimanapun kalau mengokekan soal location, maka orang akan tahu saudara ada di mana, lokasinya bisa dideteksi. Tapi kalau saudara buang itu HP-nya, ya udah. Kita nggak tahu, orang nggak tahu di mana kita berada. Jadi yang diberi barcode itu bukan orangnya, saudara. Yang diberi barcode itu botolnya, kemasannya. Tapi kita kan suka menghubung-hubungkan, wah takut ini, takut itu. Nah karenanya mari kita mulai berpikir, kenapa sih harus selalu dihubungkan dengan si antikris? Wahyu pasal 13 berkata memang antikris akan muncul. Dan dia akan memberi tanda kepada para pengikutnya. Akan, berarti belum. Antikrisnya aja belum ada, apalagi tandanya, saudara. Jadi tandanya apa? Nanti aja tunggu antikris. Ya bagi yang mau.
Kalau saya sih lebih baik diangkat dulu lah. Karena setelah gereja diangkat nanti antikrisnya baru muncul, begitu saudara. Jadi kalau ada yang ketinggalan, ingat-ingat nih, siapa tahu ya ada yang ketinggalan. Antikrisnya muncul, dikasih tanda, jangan mau tandanya. Tetapi apakah tanda itu adalah microchip yang ditanam di tangan dan di dahi? Ini adalah spekulasi. Karena itu menggunakan penafsiran hurufiah. Sedangkan ada penafsiran versi lain simbolis bahwa dahi itu bicara soal pikiran, sedangkan tangan adalah bicara soal perbuatan. Orang-orang yang dikuasai mamon, serakah, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan dialah yang kemudian akan disesatkan oleh si antikris. Karena dalam Wahyu 14 ayat yang pertama juga dikatakan para pengikut Kristus akan diberi materai pada dahinya. Nah, apakah ini letter luck hurufiah nanti dicap 777, 888 atau 212? Kan nggak begitu saudara. Kalau ini kita pahami secara simbolis, pikiran orang percaya akan dikuasai oleh pikiran Kristus. Mengapa kita harus berpikir bahwa tanda di tangan dan dahi itu adalah microchip? Lagi pula kalau ada orang percaya kepada penafsiran hurufiah, ya silahkan saja. Karena kita bilang tandanya itu ditaruh di tangan dan di dahi. Bukan dimasukin di dalam cairan vaksin lalu disuntikan ke dalam tubuh manusia. Kan gak ada saudara. Ayatnya juga udah jelas penafsirannya sangat berbeda. Selanjutnya klik ini yang terakhir. Wahyu 13 ayat 8 berkata demikian. Kita perlu tahu ayat ini supaya kita tidak takut dengan berita-berita bahwa vaksin ini dimasukin roh antikris. Dan semua orang yang diam di atas muka bumi akan menyembahnya, menyembah antikristus. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saudara, jadi orang yang nyembah antikris itu sudah diketahui dari awal oleh Tuhan. Yang namanya tidak pernah tertulis di dalam kitab kehidupan. Artinya apa? Dia tidak pernah lahir baru. Karena gak pernah lahir baru, ya akhirnya akan jadi pengikut antikris. Bahkan menjadi pengikut iblis. Dan ujungnya adalah neraka. Jadi yang paling penting sekarang adalah, apakah saudara sudah lahir baru atau belum? Lahir baru gimana caranya? Bertobat sungguh-sungguh dari segala dosa dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Maka kita akan disucikan, dilahir barukan, diselamatkan. Nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Dan jika demikian kita tidak akan pernah menjadi pengikut dari si antikris tersebut. Nah, lalu ada orang tanya, bagaimana dengan one world government? Pemerintahan dunia baru yang semuanya akan dikuasai oleh satu tangan. Apakah itu akan terjadi? Jawaban saya, yes. Itu akan terjadi. Saudara-saudara, dan siapa yang akan menjadi raja? Antikristus akan mencoba menjadi raja. Tapi dengarkan, dia pasti akan gagal. Banyak orang kalau khotbah itu, wah hati-hati loh, nanti antikris akan memerintah seluruh dunia. Nggak akan saudara. Karena dalam Daniel pasal 2 ayat 35, Daniel memberikan penjelasan soal mimpi raja. Dikatakan ada sebuah patung yang tinggi besar berbicara tentang kerajaan-kerajaan di dunia. Yang kemudian menggelinding sebuah batu, bukan karena perbuatan manusia, dan menghancurkan patung itu tepat pada bagian kakinya. Dan ini melukiskan kerajaan antikris yang akan dihancurkan. Dan patung itu akan binasa ditimpa batu yang kemudian makin lama makin besar. Jadi gunung yang sangat besar yang memenuhi seluruh bumi. Bicara soal apa? Kerajaan Allah. Jadi apakah saya percaya one world government? Yes. Siapa penguasanya? Bukan antikris. Karena Alkitab saya berkata demikian. Jadi kalau ada orang yang bilang antikris nanti akan menguasai dunia selamanya dan sebagainya, ini tidak cocok dengan jawaban Alkitab. Jika demikian, siapa yang akan menguasai dunia? Baca sama-sama Zakaria 14 ayat 9. Baca sama-sama 2, 3. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Siapa yang akan menjadi raja dalam pemerintahan dunia yang baru? Tuhan Yesus Kristus. Antikris akan gagal
Dia mencoba, tapi gagal maning gitu saudara, kata orang Jawa. Karena 6 itu angka manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Ada manusia yang ingin berusaha menjadi penguasa dunia. Dan dia mencoba berkali-kali 6. Tapi tafsiran klasik berkata begini, bahwa angka sempurna itu angka 7. Dan Yesus adalah Allah dan manusia yang sempurna. 7 ingin disaingi oleh 6. Nggak akan bisa. 6 tidak akan pernah mencapai 7. Antikristus berusaha ingin menjadi Kristus, nggak akan bisa. Jadi 6 itu angka apa? Gagal. Rencana antikris akan gagal, rencana iblis akan gagal. Yesus Kristus dan orang yang percaya akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan memerintah dalam kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dalam dunia seperti ini, jangan kita malah ketakutan. Ayo rajin ibadah, ayo rajin ke gereja, ayo rajin membaca firman, ayo rajin melayani, ayo rajin bersaksi. Karena kita adalah agen daripada pemerintahan dunia baru, kerajaan Allah di atas muka bumi. Seperti yang Yesus katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus jadi raja sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, Engkau adalah roh kebenaran. Firman-Mu juga adalah kebenaran. Lindungilah kami dari segala serangan ketidakbenaran, kebohongan. Karena bapa segala dusta adalah iblis. Biar kami tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran duniawi, bahkan yang muncul di YouTube dan sosial media yang lain. Kami percaya pemenang sejati adalah Yesus Kristus. Dan kami yang beriman kepadamu dijadikan lebih daripada orang-orang yang menang. Biar kami tidak hidup di dalam ketakutan, tapi hidup di dalam iman yang teguh kepadamu. Karena iman akan mengalahkan dunia. Kalau ada di antara kami yang menyaksikan ini baik secara langsung ataupun di online, kalau kami ragu apakah kami akan selamat atau tidak, biar hari ini kami bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Yesus masuk dalam hati kami, sehingga kami akan memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga, tidak pernah menjadi pengikut antikristus. Berkati pemerintah dengan usaha vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya segala kendala, kekurangan, kelemahan bisa diatasi, dan akhirnya tercipta herd immunity di antara bangsa kami, sehingga berbagai aktivitas lainnya juga bisa berjalan dengan lebih baik di hari-hari yang akan datang. Bungkus kami dengan darah Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin.